Ari, Aku ingin menikahi kamu, jadilah suamiku. aku mau menikah dengan kamu. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan di tengah teriknya Kalimantan Timur, seorang pria bernama Ari, 30 tahun, menghabiskan hari-harinya sebagai juru parkir di depan pasar tradisional. Meski hidup pas-pasan, Ari dikenal ramah, jujur, dan selalu siap membantu siapapun. Ia tinggal bersama adik perempuannya dan menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga sejak orang tuanya meninggal dunia. Suatu hari, Naila Kusumawardhani, 39 tahun, seorang janda cantik dan pemilik perusahaan tambang batubara yang melegenda di daerah itu, mengalami masalah kecil dengan mobil mewahnya di depan pasar. Ari dengan cepat membantunya, tanpa mengharapkan imbalan. Senyumnya yang tulus dan tangan kotornya yang ringan membantu membuat Naila merasa tersentuh. Sesuatu yang tak ia rasakan dari lingkungan mewahnya yang penuh kepalsuan. Pertemuan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Naila mulai sering kembali ke pasar, bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin bertemu Ari. Hubungan mereka perlahan tumbuh dalam diam, di tengah cibiran, gosip, dan penolakan keras dari keluarga Naila yang tak rela seorang wanita konglomerat jatuh ke pelukan pria kelas bawah. Tapi Ari bukan pria yang silau harta. Dan Naila bukan wanita yang takut kehilangan segalanya demi cinta yang sejati. Ketika tekanan makin besar dan pilihan makin berat, keduanya harus membuktikan bahwa ketulusan bisa mengalahkan stigma, dan cinta sejati tak mengenal kasta. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Langit Kalimantan Timur siang itu menyengat tanpa ampun. Panas matahari memantul dari aspal pasar tradisional, membuat siapapun yang berada di sana harus menyipitkan mata. Di antara kios-kios pedagang dan kendaraan yang berseliweran, seorang pria berkemeja lusuh dengan topi hitam pudar tengah sibuk mengatur parkir motor. Dialah Ari. Usianya 30-an, kulitnya gelap terpapar matahari, tapi sorot matanya bersih dan senyum di wajahnya tak pernah lepas, meski rejeki tak selalu datang tiap hari. Ari bukan hanya juru parkir. Ia juga penjaga lingkungan kecil itu, membantu nenek-nenek menyeberang, mengangkat barang belanjaan ibu-ibu, hingga mengejar tukang parkir nakal yang suka tipu-tipu. Semua orang di pasar mengenalnya. Tapi kehidupan Ari tak semudah senyumnya. Ia tinggal bersama adiknya di rumah kontrakan sempit di belakang pasar. Sejak orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan, Ari menanggalkan impiannya menjadi montir dan memilih menjadi tulang punggung keluarganya. Sementara itu, di sisi lain kota, Naila Kusumawardhani menuruni mobil SUV hitam mengilapnya di depan pasar. Bajunya elegan meski sederhana, wajahnya cantik dan tenang, rambutnya disanggul rapi. Tak banyak yang tahu bahwa wanita ini adalah pemilik salah satu tambang batu bara terbesar di Kalimantan. Hari itu Naila turun ke pasar karena ingin merasakan kembali suasana yang telah lama ia tinggalkan. Tempat ibunya dulu sering membawanya saat kecil, sebelum semua jadi rumit karena kekayaan dan status sosial. Namun langkah Naila tertahan saat mobilnya tiba-tiba mogok di tengah keramaian. Beberapa orang hanya melihat. Ada juga yang berbisik menebak-nebak siapa wanita anggun itu. Tapi Ari tak tinggal diam. Dengan cepat ia menghampiri, membuka kap mesin, dan menawarkan bantuan tanpa basa-basi. Tangan kasarnya menyentuh mesin mobil mahal itu, dan dalam 5 menit, masalah selesai. Naila yang awalnya ragu jadi tersenyum, dan entah kenapa, senyum Ari terasa lebih hangat daripada semua lampu kristal di rumah mewahnya. "Terima kasih ya, Mas," ucap Naila. Masih memandangi wajah Ari yang berkeringat tapi tetap sopan menunduk. "Sama-sama, Bu. Gak usah dibayar, saya senang bisa bantu," balas Ari, lalu melangkah pergi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Naila tetap berdiri di sana, terpaku. Di antara panas, debu, dan keramaian, ia baru saja merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya, ketulusan. Dan disitulah, kisah mereka dimulai. Langit Kalimantan Timur siang itu menyengat tanpa ampun. Panas matahari memantul dari aspal pasar tradisional,
membuat siapapun yang berada di sana harus menyipitkan mata. Di antara kios-kios pedagang dan kendaraan yang berseliweran, seorang pria berkemeja lusuh dengan topi hitam pudar tengah sibuk mengatur parkir motor. Dialah Ari. Usianya 30-an, kulitnya gelap terpapar matahari, tapi sorot matanya bersih dan senyum di wajahnya tak pernah lepas, meski rejeki tak selalu datang tiap hari. Ari bukan hanya juru parkir. Ia juga penjaga lingkungan kecil itu, membantu nenek-nenek menyeberang, mengangkat barang belanjaan ibu-ibu, hingga mengejar tukang parkir nakal yang suka tipu-tipu. Semua orang di pasar mengenalnya. Tapi kehidupan Ari tak semudah senyumnya. Ia tinggal bersama adiknya di rumah kontrakan sempit di belakang pasar. Sejak orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan, Ari menanggalkan impiannya menjadi montir dan memilih menjadi tulang punggung keluarganya. Sementara itu, di sisi lain kota, Naila Kusumawardhani menuruni mobil SUV hitam mengilapnya di depan pasar. Bajunya elegan meski sederhana, wajahnya cantik dan tenang, rambutnya disanggul rapi. Tak banyak yang tahu bahwa wanita ini adalah pemilik salah satu tambang batu bara terbesar di Kalimantan. Hari itu Naila turun ke pasar karena ingin merasakan kembali suasana yang telah lama ia tinggalkan, tempat ibunya dulu sering membawanya saat kecil, sebelum semua jadi rumit karena kekayaan dan status sosial. Namun langkah Naila tertahan saat mobilnya tiba-tiba mogok di tengah keramaian. Beberapa orang hanya melihat. Ada juga yang berbisik menebak-nebak siapa wanita anggun itu. Tapi Ari tak tinggal diam. Dengan cepat ia menghampiri, membuka kap mesin, dan menawarkan bantuan tanpa basa-basi. Tangan kasarnya menyentuh mesin mobil mahal itu, dan dalam 5 menit, masalah selesai. Naila yang awalnya ragu jadi tersenyum, dan entah kenapa, senyum Ari terasa lebih hangat daripada semua lampu kristal di rumah mewahnya. "Terima kasih ya, Mas," ucap Naila, masih memandangi wajah Ari yang berkeringat tapi tetap sopan menunduk. "Sama-sama, Bu. Gak usah dibayar, saya senang bisa bantu," balas Ari, lalu melangkah pergi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Naila tetap berdiri di sana, terpaku. Di antara panas, debu, dan keramaian, ia baru saja merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya, ketulusan. Dan disitulah kisah mereka dimulai. Kabar tentang kedekatan Naila dengan Ari menyebar lebih cepat dari asap pembakaran sampah pasar. Kalimantan Timur mungkin luas, tapi lidah-lidah orang di sekitarnya lebih panjang dari Sungai Mahakam. Dalam hitungan hari, nama Ari dibicarakan bukan hanya oleh pedagang pasar, tapi juga sampai ke ruang makan keluarga besar Naila yang mewah dan dingin, di rumah megah bertingkat 3 yang biasa jadi tempat kumpul bisnis tambang. Paman Naila, Pak Rashid, Direktur Operasional Tambang yang merasa paling berhak atas semua keputusan keluarga, marah besar. Ia merasa nama baik keluarga Kusumawardhani tercoreng. Janda dari pemilik tambang terbesar jatuh cinta sama tukang parkir? Ini penghinaan, teriaknya sambil membanting ponsel saat mendengar kabar dari sopir pribadi mereka yang melihat Naila tertawa bersama pria kumuh di pasar. Sore itu juga, Naila dipanggil ke rumah keluarga. Duduk di meja panjang yang biasanya jadi tempat rapat investasi, Naila diinterogasi seolah ia bersalah karena tertawa dengan rakyat jelata. Ibunya menunduk, tak kuasa berkata. Saudara-saudaranya menuduh Naila mencari sensasi, menuduh Ari penjilat, bahkan menuduh Naila belum bisa move on dari suaminya yang meninggal 5 tahun lalu. Tapi Naila hanya menatap tenang. "Kenapa kalian selalu ukur orang dari saldo rekening? Dari merek sepatu?" Dia lebih jujur dari semua orang yang ada di sini. Naila akhirnya berkata dengan nada tinggi yang belum pernah ia pakai sebelumnya di rumah itu. Pertengkaran pun pecah. Naila akhirnya pergi dari rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia kembali ke rumah sendiri. Rumah yang selama ini hanya berisi kemewahan tapi kosong dari kehangatan. Di ruang tamu yang dingin dan penuh lukisan, Naila duduk diam. Di kepalanya hanya satu wajah, Ari. Sementara itu, di pasar, Ari pun mulai merasakan tekanan. Beberapa orang mulai menjauh. Teman-temannya sesama juru parkir menggoda dengan nada menyindir. Beberapa bilang Ari sok jual mahal sekarang. Tapi yang lebih menyakitkan, beberapa preman pasar yang dibayar oleh orang tak dikenal mulai mengganggu Ari, menyuruhnya menjauh dari Naila,
Atau hidupnya akan jadi lebih sulit. Ari pulang malam itu dengan hati berat. Ia tahu, apa yang awalnya ia anggap hanya interaksi singkat kini berubah jadi badai besar. Tapi ia juga tahu bahwa Naila bukan wanita biasa. Dan ia bukan pria yang bisa disuap oleh rasa takut. Dalam diam, keduanya memeluk kekacauan yang mereka pilih. Sebab bagi mereka, cinta yang benar tak lahir dari kenyamanan, tapi dari keberanian menantang yang tak terlihat. Hari-hari Naila berubah drastis setelah pertemuan terakhir dengan keluarganya. Ponselnya tak henti menerima pesan dari investor, kerabat, bahkan media lokal yang mencium aroma skandal cinta janda pemilik tambang dengan seorang juru parkir. Di kantor, para staf mulai berbisik, beberapa bahkan mulai berani menyindir secara halus. Naila yang dulu dihormati karena ketegasannya, kini jadi bahan gunjingan diam-diam. Tapi ia tetap berdiri tegak, seolah tak tergoyahkan. Namun bukan berarti Naila tak terluka. Di balik semua sikap kuat itu, ada perempuan yang mulai lelah menyembunyikan luka lama. Kepergian suaminya dulu bukan hanya meninggalkan kesepian, tapi juga tekanan dari keluarga suami yang memaksanya menjaga reputasi, menjaga aset, menjaga nama besar. Cinta tak pernah benar-benar hadir dalam hidup Naila setelah itu. Sampai Ari muncul. Dengan tangan kasarnya. Dengan baju lusuhnya. Dengan tawanya yang tak dibuat-buat. Di sisi lain, Ari pun tak luput dari tekanan. Suatu malam, adik Ari pulang ke rumah sambil menangis. Teman-temannya mengejek bahwa kakaknya adalah peliharaan janda tajir. Bahkan ada yang menyebarkan foto-foto Ari dan Naila di pasar. Ari hanya bisa diam, menatap langit rumah kontrakan mereka yang bocor di pojok. Ia tahu, dunia mereka terlalu berbeda. Tapi mengapa hati Naila begitu dekat? Puncaknya terjadi ketika seorang perwakilan keluarga Naila datang ke pasar membawa segepok uang dalam amplop coklat. Ia mendekati Ari dan menjejalkan amplop itu ke tangannya, dengan kalimat yang menusuk. "Tolong berhenti cari panggung, Mas. Ini cukup untuk modal hidup kamu dan adikmu." Ari hanya menatap amplop itu. Tak membuka, tak berkata. Lalu dengan tenang ia letakkan di atas gerobak dan berjalan pergi. Tapi di balik sikap diam itu, dadanya panas. Malam itu, ia duduk di depan rumah, sendiri. Hanya ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang temaram. Ia memandangi foto mendiang ayahnya yang dulu tukang las, dan berkata lirih, "Aku gak pernah minta hidup enak, Pak. Tapi kali ini, aku pengen pertahanin sesuatu yang menurutku benar." Keesokan harinya, Naila datang lagi ke pasar. Tapi kali ini bukan untuk belanja. Ia berdiri di tengah kerumunan, mencari Ari. Suasana pasar hening saat mereka saling bertatapan. Naila menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku gak peduli omongan orang, tapi aku butuh kamu tetap ada di sini. Sama aku." Dan di tengah hiruk-pikuk pasar, mata semua orang tertuju pada mereka. Namun bagi Ari dan Naila, dunia terasa sepi. Hanya ada mereka, dan keberanian untuk mencintai di tengah luka dan tekanan. Setelah kejadian di pasar itu, Ari tak bisa tidur. Kata-kata Naila terngiang terus di kepalanya. "Aku butuh kamu tetap ada di sini. Sama aku." Bukan hanya karena keberanian Naila yang bicara di depan umum, tapi karena ia sadar bahwa perempuan itu sungguh tak peduli dengan semua label dan status. Dan untuk pertama kalinya, Ari merasa dihargai bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa dirinya. Namun keputusan untuk bersama Naila bukanlah jalan yang mudah. Keluarga Naila langsung bertindak cepat. Mereka menyewa pengacara, menyebarkan isu bahwa Naila sedang stres dan butuh waktu istirahat. Mereka mencoba memblokir akses Naila ke kantor pusat, bahkan membekukan beberapa aset pribadinya. Semua itu dilakukan agar Naila sadar bahwa pernikahan dengan orang bawah, seperti Ari akan menjadi aib besar dalam silsilah mereka. Naila tak mundur. Ia pindah sementara ke rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kantor, jauh dari kontrol keluarga. Rumah itu kosong, minim fasilitas. Tapi untuk pertama kalinya Naila merasa damai. Ia mengundang Ari dan adiknya untuk makan malam sederhana di sana. Dengan lauk sayur bening, tahu goreng, dan teh manis panas,
Mereka berbincang bukan soal tambang atau politik, tapi soal hidup dan harapan. Di tengah obrolan, Naila berkata lirih, "Kamu tahu, selama ini aku hidup dikelilingi banyak orang, tapi merasa sendiri. Tapi sejak ketemu kamu, aku ngerasa kaya. Aku gak perlu jadi siapa-siapa, cukup jadi aku." Ari menunduk, matanya berair, tapi ia tahan. Lalu dengan pelan ia menjawab, "Kalau kamu rela kehilangan segalanya cuma buat bareng aku, masa aku gak bisa belajar kuat buat jagain kamu?" Hari-hari berikutnya dilalui mereka dengan saling menguatkan. Naila mulai berbisnis kecil, membuka warung kopi sederhana di teras rumah. Ari membantu dengan membuat rak-rak kayu dan mengantar pesanan. Para tetangga awalnya kaget melihat wanita cantik yang biasa tampil di koran bisnis kini menyajikan kopi sendiri. Tapi karena keramahan dan kejujuran mereka, satu persatu mulai menerima. Bahkan beberapa mulai datang hanya untuk ngobrol dan belajar dari kisah Naila dan Ari. Namun, di balik semua itu, keluarga Naila tak tinggal diam. Mereka merancang langkah terakhir untuk memisahkan keduanya. Sebuah undangan resmi disiapkan. Naila diharuskan hadir dalam acara perjodohan dengan anak dari konglomerat tambang lain. Dan jika ia menolak, semua sahamnya akan diambil secara permanen oleh Dewan Keluarga. Pilihan itu menggantung di hadapan Naila, mempertahankan warisan dan kejayaan keluarganya, atau mempertahankan Ari dan hidup sederhana namun penuh makna. Dan hari keputusan itu pun tiba. Pagi itu udara Kalimantan terasa berbeda. Naila duduk di depan cermin kecil rumah kontrakannya yang sederhana. Tangannya gemetar saat memegang undangan dari keluarganya. Di surat itu tertulis jelas, acara silaturahmi keluarga besar Kusumawardhani dan keluarga besar Soewandono, pukul 19 di Grand Hall Samarinda. Kehadiran wajib. Dress code, formal hitam. Sementara itu, Ari duduk di bangku depan rumah, memainkan batang lidi kering. Ia tahu hari ini Naila harus memutuskan sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Tapi ia tak bertanya, tak mendesak. Ia hanya menatap langit yang mulai redup dan berharap perempuan itu tahu jalan mana yang membuatnya bahagia, bukan sekadar terlihat benar di mata dunia. Menjelang sore, Naila berdiri di depan lemari kayunya. Ia mengenakan gaun hitam panjang yang sederhana tapi elegan. Wajahnya tak bermakeup tebal seperti biasanya, tapi sorot matanya lebih tegas dari biasanya. Ia menghela napas panjang, lalu pamit pada Ari. "Aku harus pergi," katanya pelan. Ari mengangguk. Tak banyak kata. Ia hanya berdiri lama di depan rumah, menatap motor Naila yang perlahan menjauh. Seperti menatap matahari yang tenggelam tanpa tahu apakah akan terbit esok hari. Malam itu, Grand Hall Samarinda penuh kemewahan. Para tamu berdasi dan wanita bersanggul tinggi memenuhi ruangan. Di tengah lampu gantung megah dan karpet merah, Naila melangkah masuk dengan tatapan datar. Semua mata tertuju padanya. Di ujung ruangan, keluarga Soewandono menyambut dengan senyum dipaksakan. Pria muda berjas hitam berdiri kaku, calon suami yang sudah disiapkan oleh keluarga. Namun, sebelum Naila sempat duduk, suara langkahnya berhenti. Ia berdiri di tengah aula. Semua mata memperhatikan. Ia mengambil mikrofon kecil dari meja depan dan berkata dengan lantang, "Terima kasih atas undangannya. Tapi saya tidak akan menjalani hidup atas dasar tekanan dan kepentingan nama keluarga." Suasana seketika sunyi. Semua tamu membeku. Ibunya menunduk. Pamannya merah padam. "Mulai malam ini," lanjut Naila, "saya memilih hidup saya sendiri. Dan saya memilih orang yang membuat saya merasa hidup." Ia meletakkan mikrofon, membalikkan badan, dan berjalan pergi. Gaun hitamnya bergoyang pelan di bawah cahaya kristal yang dingin. Ia tak menoleh, tak ragu. Ia tahu, kali ini dia benar-benar merdeka. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil itu, Ari masih duduk di depan rumah. Lampu gantung bambu bergoyang pelan tertiup angin. Hatinya penuh kecemasan, tapi ia tetap diam. Hingga akhirnya, suara motor terdengar mendekat. Naila turun, masih dengan gaun hitam itu, namun wajahnya bersinar terang. Tanpa kata, ia memeluk Ari dengan erat. Tak ada janji, tak ada lamaran mewah.
Hanya pelukan dua manusia yang telah saling memilih meski seluruh dunia menolak. Dan malam itu, langit Kalimantan seakan lebih jujur daripada siapapun. Beberapa bulan berlalu sejak malam di ballroom itu. Nama Naila sempat jadi headline media lokal dan nasional. Janda tambang tolak perjodohan demi juru parkir. Begitu kira-kira bunyinya. Tapi setelah gosip mereda, dunia kembali seperti biasa. Orang-orang lupa. Namun tidak dengan Naila dan Ari, karena hari-hari mereka justru baru benar-benar dimulai. Kini mereka hidup di rumah sederhana yang dulunya hanya milik Ari dan adiknya. Naila memilih meninggalkan istana megahnya. Ia menjual sebagian aset pribadinya untuk membangun kedai kopi kecil yang ia kelola sendiri bersama adik Ari. Ari tetap menjadi dirinya yang dulu, sederhana, jujur, dan penuh kasih. Ia tidak berubah menjadi ambisius, tidak tergoda dunia baru. Justru ia lebih bersyukur dari sebelumnya karena punya seseorang yang percaya padanya bukan karena seragam, bukan karena gelar. Setiap pagi, Ari menata kursi dan meja, sementara Naila membuat kopi dan menyapa pelanggan. Banyak yang datang bukan hanya untuk minum, tapi untuk belajar dari kisah mereka. Para ibu membawa anaknya dan berbisik, "Itu, tuh, janda tambang yang lebih pilih cinta daripada harta." Dan Naila hanya tertawa. Ia tak merasa kehilangan apapun. Justru ia merasa utuh. Pada suatu malam yang sunyi, setelah pelanggan terakhir pulang dan lampu kedai mulai diredupkan, Ari dan Naila duduk berdua di bangku teras. Angin malam Kalimantan membawa bau tanah dan kenangan. Naila bersandar di bahu Ari, lalu berkata lirih, "Dulu aku pikir bahagia itu punya semuanya. Sekarang aku sadar, ternyata bahagia itu cukup, asal hatinya penuh." Ari tersenyum, menatap langit penuh bintang, lalu menjawab, "Dulu aku pikir aku gak pantas buat kamu. Tapi sekarang, aku tahu, yang penting bukan pantas atau enggak, tapi siapa yang mau saling jagain sampai tua." Dan di bawah lampu gantung bambu yang goyang pelan, mereka berdua diam. Tak ada janji manis. Tak ada kembang api. Hanya dua hati yang sudah lelah dikecewakan dunia. Kini saling menemukan rumah satu sama lain. Karena cinta yang tulus tak butuh validasi. Tak butuh restu dari kasta sosial. Tak bisa dibeli dengan warisan. Ia hanya perlu satu hal, keberanian untuk memilih dan bertahan.